Saat Qin Yichen menyelesaikan krisis langsung kali ini, di kuil Zeus, Zeus akhirnya melepaskan keraguannya tentang Qin Yichen. Orang ini, menurutnya, seperti penduduk asli di ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia belum pernah melihat apapun. Bahkan jika orang ini benar-benar orang yang mencuri ketuhanannya, tidak akan ada masalah. Dalam pandangan Zeus, mereka yang bisa bersaing dengannya setidaknya harus serupa dengan dia dalam hal pengetahuan. Setidaknya seseorang harus mengerti kapan harus melakukan sesuatu, daripada berkeliaran seperti ini sekarang, tanpa tindakan pencegahan terhadap jebakannya, atau bahkan menerobos secara langsung. Seperti semua orang tahu, di mata Qin Yichen, hal-hal ini telah direncanakan sejak lama. Bagaimana mungkin Zeus tidak memasang jebakan untuknya? Alasan mengapa dia bisa mengetahui rencana Zeus, mengetahuinya tepat waktu, dan menanganinya dengan bebas sebagian besar karena Qin Yichen selalu waspada. Perhitungan yang disengaja tanpa niat, apapun yang terjadi. Setelah Zeus memikirkannya lagi dan lagi, dia memutuskan untuk mengubah rencananya. Selidiki semua orang yang tidak pergi ke bidang bintang untuk menyelidiki, berani mencuri aturan dan kekuatan duniaku. Pikirannya pasti tidak biasa. Anggap saja dia telah melihat seluruh pikiranku. Berdasarkan premis ini, mereka yang tidak pernah terlibat dalam urusan luar atau tidak pernah meninggalkan kediaman sangat mencurigakan. Setelah perintah Zeus dikeluarkan, para penjajah yang masih menjual barang-barang di luar kuil tempat dewa-dewa belum tiba bubar tanpa sadar. Desas-desus yang dirumuskan oleh Zeus sendiri telah menyebar di bidang bintang dewa utama. Lord Zeus akan memberimu obat penyihir tambahan yang bisa menyembuhkan semua luka. Kalimat sederhana ini dengan cepat menyebar di antara bidang bintang dewa utama. Qin Yichen dengan hati-hati bertanya tentang 2 kuil gratis. Tentu saja, dia bertanya tentang semua kuil di sepanjang jalan. Khusus untuk beberapa kuil yang relatif ramah, dia bahkan masuk secara langsung dan mengunjungi mereka setelah banyak etiket yang rumit. Ini menunjukkan sikap yang menyenangkan, sehingga semua dewa utama dapat melihatnya. Setelah berjalan-jalan yang tampaknya tidak disengaja, sudah malam ketika Qin Yichen kembali ke halaman. Dan setelah bertanya di sepanjang jalan, Qin Yichen mendapat banyak informasi. Selain berita utama bahwa Apollo, Dewa Cahaya, dan Hebe, Dewi Pemuda, belum tiba di bidang bintang dewa utama, ada juga pemahaman awal masing-masing dewa utama. Tentu saja, selama periode ini, Qin Yichen secara tidak sengaja bertanya kepada mereka bagaimana hubungan mereka dengan Zeus. Berita ini tampaknya tidak berguna saat ini, tetapi Qin Yichen masih mengetahuinya. Saudara Qin, menurutmu mengapa Dewa Cahaya Apollo dan Dewi Pemuda terlambat? Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Ini sangat sederhana. Dewa-dewa Zeus tahu sedikit ramalan. Artinya, dia sangat mungkin mengetahui beberapa berita tentang kuil penguasa cahaya. Apakah Dewa Cahaya Apollo ini mirip dengan namaku? Lord of Light. Apakah itu tampak seperti aliansi? Mungkin. Mengenai Dewi Pemuda, izinkan saya bertanya. Pria mana yang tidak menyukai wanita muda dan cantik? Apalagi Heber, Dewi Pemuda. Begitu kedua orang ini disatukan, Apollo, Dewa Cahaya, menyampaikan tujuan militer, dan Hebe meniupkan angin. Bukankah tujuan itu tercapai? Qin Yichen sangat akrab dengan tata letak ini. Sang pahlawan sedih dengan operan kecantikan, yang telah menjadi masalah abadi sejak awal. Belum lagi pelepasan kecantikan kelas berat seperti Heber. Zeus menembak kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menghasilkan banyak uang. Qin Yichen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hebo adalah putri Zeus dan Hera, Ratu Langit, dan bahkan mengambil putrinya. Jelas, Zeus tahu betul bahwa dia enggan membiarkan anak-anaknya jatuh cinta pada serigala. Hanya saja, rencana tersebut saat ini hanya dugaan Qin Yichen, dan tidak ada bukti nyata yang diperoleh. Setelah keheningan singkat, Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Bai yang ada di samping. Kamu tidak berbicara sekarang. Apakah kamu khawatir aku dibutakan oleh Heber? Lin Bai tiba-tiba merasa malu. Cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin penguasa cahaya dibutakan oleh Hebe ini saja? Saya pikir Lord Light harus sangat jelas tentang prioritas. Qin Yichen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di belakang leher Lin Bai. Hampir mendekati telinganya. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Lin Bai tiba-tiba terbang menjadi cahaya merah. Alam rahasia. Qin Yichen tertawa dan mengusap kepala Lin Bai dengan tangannya. Benar. Cara terbaik untuk membuat Zeus menghilangkan keraguannya tentang dirinya sendiri adalah dengan tidak tinggal di rumah. Apalagi menanyakan tentang rencana dan rencana Zeus untuknya. Sebaliknya, ini bisnis seperti biasa, dan yang terbaik adalah melihat-lihat. Tidak peduli apa yang dia lihat, Kuan memasuki tempat ini sebagai orang asing, mengamati dengan kebaruan, seperti memasuki orang lain di bidang bintang. Hadiahnya cukup untuk membuat Zeus tidak terlalu curiga padanya. Qin Yichen menghela nafas panjang, dan kemudian melihat bidang bintang yang secara bertahap diselimuti kegelapan. Malam ini, aku khawatir ini akan menjadi malam tanpa tidur. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kita.
Membawa Lin Bai kembali ke rumah untuk beristirahat, waktu untuk 1 malam berlalu dengan cepat. Ketika Qin Yichen keluar dari ruangan dengan segar, sudah ada diskusi panas di luar halaman. Semua orang di jalan, dari kedai ke Goulan, sedang mendiskusikan peristiwa besar yang terjadi tadi malam. Qin Yichen datang ke jalan, memandangi para penganut Zeus yang berpatroli di kejauhan, dan tertawa kecil di dalam hatinya. Pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu. Qin Yichen bertanya kepada orang percaya dengan hati-hati. Tadi malam, dewa liar dari 3 kepercayaan jatuh. Orang yang melakukan kejahatan keji seperti itu secara alami dicari oleh Zeus di seluruh bidang bintang, dan sepenuhnya memblokir bagian dalam dan luar bidang bintang. Bersumpah untuk menangkap pria itu. Setelah menerima pemeriksaan silang dari orang-orang percaya, Qin Yichen memberikan lembar jawabannya, menunjuk ke Lin Bai yang baru saja keluar dari ruangan, dan tersenyum jahat. Mengapa? Anda harus bertanya tentang proses spesifik urusan Tuhan? Para pengikut Zeus tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat Lin Bai, dan menggelengkan kepala mereka dengan cepat. Jangan berani. Qin Yichen tidak peduli. Dia sengaja menyembunyikan apa yang terjadi tadi malam, dan memimpin Lin Bai sampai ke kuil Ares, Dewa Perang. Setelah Qin Yichen pergi, Chu Xier keluar dari halaman dan dengan hati-hati mencatat kata-kata Qin Yichen. Ketika dia mendengar bahwa Qin Yichen telah menyembunyikan apa yang telah dia lakukan di rumah tadi malam, Chu Xier tidak terkejut sama sekali. Pergi ke tempat lain. Lord of Light ini hanya gelandangan. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Orang percaya menerima perintah. Churchill melirik kamar tempat Qin Yichen tinggal tadi malam, dan mengerutkan sudut mulutnya. Pria dan wanita menyukai hal semacam ini, dan hanya dewa baru yang baru saja menjadi dewa liar yang akan sangat peduli. Dalam umur 10.000 tahun, ini normal. Memikirkan wajah Qin Yichen kemarin, Chu Xier merasakan ledakan penghinaan lainnya di dalam hatinya. Di kuil Dewa Perang, Qin Yichen bertemu Ares, Dewa Perang. Tanpa mengobrol, keduanya langsung bergegas ke lokasi kuil Poseidon, Dewa Laut. Feng, kudengar Poseidon, Dewa Laut, telah menemukan asisten yang kompeten kali ini. Apakah kamu ingin memberi orang-orang ini wawasan?